saya Nurse Martina yang tergabung dalam konseling prelaktasi. Kami siap membantu ibu hamil dalam upaya persiapan menyusui. Moms, bagi sebagian besar moms, cara paling mudah untuk memberikan ASI adalah dengan cara menyusui secara langsung atau biasa kita sebut dengan direct breastfeeding. Akan tetapi pada kondisi tertentu hal ini akan sulit dilakukan karena ada kondisi-kondisi yang menyebabkan ibu tidak bisa menyusui secara langsung. Nah, apa saja kondisi-kondisi yang menyebabkan ibu tidak bisa memberikan ASI secara langsung? Yang pertama adalah kondisi di mana ibu sedang sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit. Kondisi yang kedua adalah ketika ibu harus beristirahat sehingga tidak bisa menyusui langsung bayinya. Atau kondisi yang ketiga adalah ketika bayi lahir dengan prematur sehingga bayi belum mempunyai kemampuan untuk bisa menyusu atau menetes secara langsung. Kemudian faktor yang sering terjadi adalah ketika ibu akan kembali bekerja. Nah, kondisi-kondisi ini yang menyebabkan moms harus menyiapkan ASI perah untuk memberikan nutrisi yang terbaik bagi bayi moms. Nah, sehingga informasi mengenai cara menyimpan dan cara menyiapkan ASI perah perlu diketahui oleh moms. Nah, dalam video ini saya akan sharing informasi terkait bagaimana cara menyimpan dan menyiapkan ASI perah. Yang pertama, saya akan membantu menjelaskan dan sharing informasi terkait cara menyimpan ASI perah, yaitu yang pertama, ASI perah ditempatkan dalam wadah bersih dan tertutup. Sebanyak sekali minum sesuai dengan usia bayi dan diberi label tanggal ASI diperah. Nah, seperti ini adalah contoh penempatan ASI perah ya moms. Jadi ASI perah diletakkan dalam tempat yang tertutup dan moms perlu memberikan label kapan ASI tersebut diperah. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan wadah penyimpanan berbahan kaca atau plastik yang sudah bisphenol A free atau BPA free. Seperti ini misalkan, jadi moms bisa meletakkan atau menyimpan ASI perah pada tempat yang memang sudah dipastikan BPA free. Seperti itu, moms bisa lihat tanda di bagian bawah wadah penyimpanan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ASI yang baru saja diperah dapat bertahan selama 4 jam dalam suhu ruang, dan jika disimpan dalam kulkas atau chiller, ASI dapat bertahan selama 2-3 hari ya moms. Kemudian yang keempat, apabila terdapat kelebihan ASI perah dan tidak digunakan dalam waktu 3 hari, ASI perah dapat dibekukan di kulkas atau freezer dan dapat bertahan selama 2 minggu pada lemari es 1 pintu dan selama 3-6 bulan pada lemari es 2 pintu. Nah, selanjutnya saya akan sharing informasi terkait bagaimana sih cara kita menyiapkan ASI perah. Yang pertama, cek tanggal pada label wadah ASI. Gunakan ASI yang paling dahulu atau paling lama disimpan. Seperti ini, tadi ketika moms menyiapkan ASI perah, di sini sudah ada tanggal kapan ASI tersebut diperah, maka moms pergunakan yang paling lama kapan ASI itu diperah. Kemudian yang kedua adalah memindahkan ASI perah yang disimpan di dalam freezer, kemudian dihangatkan ke dalam wadah yang berisi dengan air hangat, atau dapat juga diletakkan di bawah air keran atau air yang mengalir seperti itu. Seperti ini ya moms. Jadi moms bisa menyiapkan wadah seperti ini atau mangkok yang berisi air hangat, kemudian moms bisa memasukkan ASI perah yang disimpan dalam wadah tadi yang sudah diambil dari freezer sampai ASI perah tersebut mencair dan tidak lagi menjadi dingin. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ASI yang sudah dicairkan dapat bertahan selama 24 jam di lemari es atau 4 jam di suhu ruangan dan tidak boleh dibekukan kembali. Kemudian yang keempat, moms sebaiknya memberikan ASI perah hanya dengan menggunakan cup feeder. Di sini adalah contoh cup feeder. Moms bisa membelinya, atau ketika di rumah moms tidak terdapat cup feeder yang seperti ini, moms bisa menggunakan cangkir yang berukuran kecil untuk memberikan ASI perah pada bayi. Nah, kemudian yang kelima, bahwa pemberian ASI perah menggunakan botol sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena hal tersebut akan menyebabkan bayi bingung puting, sehingga bayi akan kesulitan untuk menyusu langsung, yang tersebut tentu saja akan berpengaruh pada menurunnya produksi ASI moms. Nah, saya rasa demikian moms terkait panduan cara menyimpan dan menyiapkan ASI perah. Saya berharap sharing informasi ini dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan oleh moms nantinya. Semoga bermanfaat ya moms.